Yang pertama, data pasien dan perawatan. Pasien berinisial X, jenis kelamin perempuan, usia 9 tahun, dan riwayat perawatan tidak ada. Yang kedua, analisis umum. Ras pasien adalah deutropelayu, kebiasaan bernafas melalui hidung, bentuk skelet mesomorfik. Yang ketiga, analisis lokal. Yang pertama, pemeriksaan ekstraoral. Tipe profil cembung, bibir tidak kompeten, tipe muka mesoprosop, bentuk kepala dolikosefalik, fungsi bicara normal dan kebiasaan jelek tidak ada. Pada pemeriksaan intraoral didapatkan jaringan mukosa rongga mulut normal, lidah normal, palatum sempit dan tinggi, frekuensi karies sedang, kebersihan mulut sedang, dan fase gigi pergantian. Untuk keadaan geligi didapatkan gigi 16, 26, 36, 46, 74, 75, dan 85 terjadi perubahan warna. Dan pada gigi 36, 46, 74, 75, dan 85 didapatkan adanya karies. Pada foto panoramik didapatkan benih gigi 18, 17, 15, 13, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 48 dalam posisi baik. Tidak ada agenisi dan gigi kelebihan, namun terdapat kemungkinan impaksi pada gigi 38 dan 48. Yang keempat, analisis fungsional. Pada kasus tersebut tidak ada data mengenai freeway space, path of closure, sendi temporomandibula, dan displacement mandibula pada pasien. 5. Analisa model studi. Bentuk lengkung gigi rahang atas dan rahang bawah pasien dinyatakan tidak normal karena berbentuk tapered. Untuk jumlah lebar mesiodistal 4 insisi pasien dinyatakan normal karena pada rahang atas ditemukan 34 mili dan rahang bawah sebesar 25 mili. Selanjutnya adalah diskrepansi pada model. Untuk menghitung besar tempat yang tersedia, diukur menggunakan metode Nance atau Bresswire dan ditemukan 80 mili pada rahang atas dan 64 mili pada rahang bawah. Lalu untuk menghitung tempat yang dibutuhkan, digunakan perkiraan ukuran gigi C, P1, dan P2 menggunakan metode fotoradiografi di mana didapatkan hasil sebesar 88 mili pada rahang atas dan 69 mili untuk rahang bawah. Untuk total diskrepansi rahang bawah didapat sebesar minus 5 mili dan untuk rahang atas didapatkan hasil sebesar minus 8 mili. Selanjutnya untuk kurva SPI pada pasien belum dapat ditentukan karena masih dalam fase gigi pergantian. Lalu didapatkan diastema pada rahang atas, gigi 11 dan 21, di mana kemungkinan etiologinya adalah ketidaksesuaian besar antara lengkung gigi dengan lengkung rahang. Simetris gigi-gigi. Pada simetris gigi-gigi terhadap pada rahang atas, yaitu ada gigi 21 terletak lebih ke labial daripada gigi 11. Gigi 12 terletak lebih ke palatal daripada gigi 22, dan gigi 26 terletak lebih ke mesial daripada gigi 16. Untuk rahang bawah, gigi 32 terletak lebih ke mesial daripada gigi 42, dan untuk gigi 32 terletak lebih ke lingual daripada gigi 42. Nah, untuk gigi-gigi yang terletak salah, ada beberapa yaitu rahang atas gigi 11, 21 labioversi, sedangkan gigi 12, 22 distopalatal rotasi eksentris. Pada rahang bawah juga ada yaitu gigi 32, 42 distolingual rotasi eksentris. Pergeseran garis median lengkung geligi terhadap median muka, tidak ada pergeseran garis median. Untuk kelainan kelompok gigi, letak berdasarkan anterior ada pada rahang bawah, letak berdasarkan posterior tidak ada, sedangkan untuk supraposisi, rahang atas, rahang bawah tidak ada.
Untuk reinfraposisi tidak terdapat pada rahang atas maupun pada rahang bawah, retrusi juga tidak ada, sedangkan protrusi ada pada rahang atas. Relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah. Untuk jurusan sagital, kaninus kanan terhadap kaninus kiri tidak ada relasi, sedangkan untuk molar kanan terhadap molar kiri ada, yaitu gigitan tonjol. Relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah, jurusan transversal normal dan jurusan vertikal juga normal. Relasi geligi anterior rahang atas dan rahang bawah, jurusan sagital ada jarak gigit sebanyak 9 mm yaitu bertambah, sedangkan jurusan vertikal ada tumpang gigit sebanyak 3 mm yaitu bertambah. Analisis sefalometri. Pada analisis sefalometri terbagi menjadi Downs, Steiner, Tweed, dan jaringan lunak. Analisis sefalometri Downs terbagi menjadi dua, yaitu analisis skeletal dan analisis dental. Pada analisis skeletal terdapat 5 sudut yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu sudut fasial. Diambil dengan menarik garis Frankfurt horizontal dari titik orbita ke porion. Selanjutnya, tarik garis dari titik nasion ke pogonion. Pada pasien didapatkan sudut 83,5 derajat dengan normal range 80-90 derajat. Yang kedua yaitu sudut kecembungan wajah. Diambil dengan menarik garis dari titik nasion ke titik A. Selanjutnya, tarik garis dari titik A ke pogonion. Pada pasien didapatkan sudut 16,02 derajat dengan normal range minus 4-16 derajat. Yang ketiga yaitu sudut ABN pogonion. Diambil dari perpotongan garis dengan menarik garis dari titik A ke titik B. Selanjutnya, tarik garis dari titik nasion ke pogonion. Pada pasien didapatkan sudut 11 derajat dengan normal range minus 10-2 derajat. Yang keempat yaitu sudut bidang mandibula dan Frankfurt horizontal. Dengan menarik garis bidang mandibula yaitu dari titik menton ke gonion. Selanjutnya, tarik garis Frankfurt horizontal. Pada pasien, didapatkan sudut 62,93 derajat dengan rata-rata normal 28 derajat. Yang kelima yaitu sumbuye, digunakan untuk melihat pertumbuhan. Dilakukan dengan menarik garis dari titik sela ke titik gnation. Selanjutnya, tarik garis Frankfurt horizontal. Pada pasien didapatkan sudut 62,93 derajat dengan normal range 57-73 derajat. Selanjutnya yaitu analisis sefalometri Down dental. Yang pertama yaitu sudut bidang oklusal Frankfurt horizontal. Diambil dengan garis bidang oklusal dari titik incisif insisal, sentral rahang bawah, dan gigi molar 1. Selanjutnya, tarik garis titik orbita ke porion. Pada pasien didapatkan sudut 10,82 derajat dengan normal range 1,5-14 derajat. Yang kedua yaitu sudut antar insisal. Didapatkan dari perpotongan garis yang ditarik sejajar sumbu aksial gigi insisif maksila dan mandibula. Pada pasien didapatkan sudut 104,79 derajat dengan normal range 105-133 derajat. Yang ketiga yaitu sudut 1 bidang oklusal. Didapatkan dengan menghubungkan garis bidang oklusal. Untuk selanjutnya ditarik garis sumbu insisif sentral rahang bawah. Pada pasien didapatkan sudut 30,34 derajat dengan normal range minus 3,5-20 derajat. Yang keempat yaitu sudut bidang mandibula. Didapatkan dengan menarik garis bidang mandibula dari menton ke gonion. Selanjutnya, tarik garis sumbu insisif sentral rahang bawah. Pasien didapatkan sudut 99,00 derajat dengan normal range 85-110 derajat. Selanjutnya yaitu jarak insisal A pogonion. Didapatkan dengan menarik garis dari titik A ke pogonion. Selanjutnya tarik garis dari insisal insisif sentral terhadap garis A pogonion. Pada pasien didapatkan 15,61 mm dengan normal range 3-19 mm. Analisis Steiner. Yang pertama adalah sudut SNA dibentuk dari perpotongan garis SN dan NA untuk mengukur posisi antero-posterior maksila terhadap basis kranial. Pada kasus ini, sudut SNA adalah 99 derajat, yang berarti posisi maksila probenanti terhadap basis kranii. Selanjutnya adalah sudut SNB dibentuk dari perpotongan garis SN dan NB untuk mengukur posisi antero-posterior mandibula terhadap basis kranial. Pada kasus ini, sudut SNB adalah 80,09 derajat, yang berarti posisi mandibula dalam rentang normal. Selanjutnya adalah sudut ANB, dibentuk dari perpotongan garis AN dan NB untuk mengetahui posisi antero-posterior maksila dan mandibula satu sama lain. Sudut ANB yang didapatkan adalah 8,37 derajat, yang berarti kasus ini memiliki maloklusi skeletal kelas 2. Selanjutnya adalah sudut SN bidang oklusal, dibentuk dari perpotongan garis SN dan bidang oklusal untuk menggambarkan pola pertumbuhan wajah pada arah vertikal.
Sudut yang didapatkan adalah 14,03 derajat, yang berarti occlusal plane normal. Selanjutnya adalah sudut SN bidang mandibula, dibentuk dari perpotongan garis SN, dan bidang mandibula atau gonion gnation untuk menggambarkan pola pertumbuhan mandibula apakah cenderung ke arah vertikal atau horizontal. Sudut yang didapatkan adalah 33,33 derajat, yang berarti pertumbuhan mandibula normal. Selanjutnya adalah analisis Steiner dental. Pertama, sudut U1NA, dibentuk dari perpotongan garis U1 atau upper incisif dan garis NA untuk mengetahui letak dan inklinasi aksial gigi incisif atas terhadap garis NA. Sudut yang didapatkan adalah 32,38 derajat dengan jarak upper incisif atas dan NA 9,58 mm yang berarti incisif atas proklinasi. Selanjutnya adalah sudut L1NB, dibentuk dari perpotongan garis L1 atau lower incisif dan garis NB untuk mengetahui letak dan inklinasi aksial gigi incisif bawah terhadap garis NB. Sudut yang didapatkan adalah 34,46 derajat dengan jarak lower incisif dan NB 10,17 mm yang berarti incisif bawah proklinasi. Selanjutnya adalah sudut U1 maksila, dibentuk dari perpotongan garis U1 atau upper incisif dan maksila atau ANS PNS untuk melihat inklinasi incisif atas terhadap bidang maksila. Sudutnya adalah 124,25 derajat yang berarti dalam rentang normal. Selanjutnya adalah sudut L1 bidang mandibula, dibentuk dari perpotongan garis lower incisif dan mandibula untuk melihat inklinasi incisif bawah terhadap bidang mandibula. Sudutnya adalah 100,6 derajat yang berarti incisif dalam rentang normal. Selanjutnya adalah analisis tweet. Analisis tweet yang pertama adalah sudut IMPA, yaitu sudut antara inklinasi aksial gigi incisifus bawah dengan bidang mandibula. Sudut IMPA menggambarkan sudut dan posisi dari gigi incisifus rahang bawah. Pada pasien didapatkan sudut IMPA sebesar 99 derajat, dengan normal range sebesar 85 hingga 95 derajat, maka didapatkan gigi incisifus bawah pasien proklinasi. Selanjutnya adalah sudut FMIA, yaitu sudut yang dibentuk dari hubungan aksis panjang gigi incisifus bawah pasien dengan bidang Frankfurt horizontal. Sudut FMIA menunjukkan derajat keseimbangan dan harmoni antara permukaan bawah dan batas anterior gigi keligi. Pada pasien didapatkan sudut FMIA sebesar 48,84 derajat, dengan normal range sebesar 60 hingga 75 derajat. Yang terakhir adalah sudut FMA, yaitu sudut yang dibentuk dari hubungan bidang Frankfurt horizontal dengan bidang mandibula. Sudut FMA menggambarkan pertumbuhan mandibula secara vertikal dan horizontal. Pada pasien didapatkan sudut FMA sebesar 32,16 derajat, dengan normal range sebesar 16 sampai 35 derajat, maka vertikal dan horizontal growth pattern pasien baik. Selanjutnya adalah analisis jaringan lunak. Yang pertama adalah nasolabial angle. Nasolabial angle adalah sudut yang dibentuk dari garis kolumella ke subnasale dan subnasale ke LS. Pada pasien, nasolabial angle sebesar 67,66 derajat. Dengan normal range pada wanita sebesar 110 hingga 120 derajat, sehingga pada pasien menggambarkan bibir yang protrusi. Selanjutnya adalah Ricket Lips Analysis. Ricket Lips Analysis menggunakan garis A-line sebagai referensi, yaitu garis yang dibentuk dari ujung hidung ke pegonion jaringan lunak. Pada pasien, jarak bibir atas ke A-line sebesar 8,82 mm dan bibir bawah 8,9 mm, dan keduanya berada di depan A-line, sehingga pada pasien didapatkan bibir atas dan bibir bawah yang protrusi. Selanjutnya adalah Steiner Lips Analysis. Steiner Lips Analysis menggunakan S-line sebagai referensi, yaitu garis yang menghubungkan titik tengah antara ujung hidung dan subnasale ke titik pegonion jaringan lunak. Pada pasien, bibir terletak di depan S-line, sehingga pada gambaran pasien mendapatkan bibir yang menonjol. Etiologi maloklusi. Pada kasus ini, pasien diduga mengalami yang pertama yaitu faktor keturunan, dilihat dari skeletalnya yaitu didapatkan ANB sebesar 8,37 derajat. Kemudian, adanya kebiasaan jelek seperti tongue thrusting. Yang terakhir yaitu adanya letak salah benih pada gigi 1, 2, 2, 2, 3, 2, dan 4, 2. Diagnosis dan klasifikasi maloklusi. Berdasarkan klasifikasi Engel, didapatkan diagnosis yaitu kelas 2 divisi 1. Ringkasan, pasien perempuan usia 9 tahun dengan diagnosis dental maloklusi Engel kelas 2 divisi 1. Jarak gigit 9 mm bertambah, tumpang gigit 3 mm bertambah. Sefalometri didapatkan SNA sebesar 88,47 derajat, SNP sebesar 80,09 derajat, sudut ANB sebesar 8,37 derajat. Diskrepansi model rahang atas kekurangan tempat sebesar 8 mm, sedangkan rahang bawah kekurangan tempat sebesar 5 mm.
Kemungkinan etiologi penyebab terjadinya maloklusi adalah faktor keturunan atau herediter yang dilihat dari besar sudut ANB sebesar 8,37 derajat, kebiasaan buruk berupa tongue thrusting, gigi 12, 22, 32, 42 letak salah benih sehingga mengalami rotasi. Macam perawatan. Perawatan yang dapat dilakukan adalah perawatan tanpa pencabutan dengan ekspansi rahang atas dan rahang bawah arah transversal. Rencana perawatan yang akan dilakukan. Yang pertama, memberikan KIE kepada pasien untuk menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu tongue thrusting. Yang kedua, koreksi protusi gigi anterior rahang atas dan rahang bawah. Dan yang ketiga, evaluasi. Keempat, fase retensi.